Salam Pixel Pagi. Aku akan menceritakan kisah legenda Joko Kendil yang seru. Kisah yang penuh makna dan menjadi pelajaran dalam kehidupan kita. Semoga kamu mendapatkan pelajaran dari kisah ini. Selamat menikmati. Di suatu desa terpencil, hiduplah seorang wanita tua yang tinggal di rumah sederhana. Wanita tua itu sedang membersihkan rumah, dan ketika dengan lembut menyeka kendil tanah liat besar, tiba-tiba suatu cahaya masuk dalam kendil dan mulai bersinar. Seorang anak laki-laki lucu muncul dari dalam kendil. Wanita itu tersenyum, takjub, dan senang sekali. Dia memberi nama Joko Kendil. Pasar desa pada pagi menjelang siang dipenuhi oleh pedagang dan pembeli. Joko Kendil duduk diam di samping seorang penjual. Bentuknya yang bulat sangat mirip kendil tanah liat. Seringkali orang-orang mengira kalau itu adalah kendil sesungguhnya, dan mereka sering menaruh makanan di atasnya. Dia diam-diam membawa pulang makanan tersebut. Ibunya memarahi Joko karena dikira Joko mencuri di pasar. Tetapi ketika Joko menceritakan bahwa pedagang menaruh makanan itu di kepalanya dan dia pulang, ibunya tertawa dan mereka akhirnya tertawa bersama. Suatu hari saat matahari akan terbenam, Joko bercengkrama bersama ibunya di beranda. Joko Kendil ingin mengutarakan keinginannya bahwa ia ingin segera menikah. Wanita mana yang mau menikah denganmu, nak? Bentuk tubuhmu seperti kendil. Ayolah ibu, pinangkanlah putri raja buatku. Anakku, sadarlah kita hanya rakyat miskin, apalagi kondisimu yang seperti ini. Mana mungkin kita meminang putri raja? Ibu tolonglah, aku ingin menikahi putri raja. Nanti 2 minggu lagi ibu pergilah menghadap raja. Bahkan Joko menentukan waktu untuk meminangnya. Dan akhirnya ibunya setuju untuk menghadap raja. Pada waktu yang ditentukan, ibu Joko datang menghadap raja dan dengan gemetar menyampaikan maksudnya untuk meminang putri raja. Raja tertawa mendengarnya dan menyuruh wanita itu untuk memanggil Joko Kendil. Raja terkejut melihat Joko yang tampak lucu di hadapannya. Tanpa diduga, raja yang bijaksana setuju untuk menerima pinangannya. Raja yang memiliki 3 putri memanggil mereka dan menanyakan jawaban dari pinangan Joko Kendil pada mereka. Datanglah ketiga putri raja menghadap raja, dan raja menyampaikan pinangan Joko Kendil pada mereka. Anak pertama Dewi Kantil secara terang-terangan menolak Joko Kendil dan bahkan menyatakan bahwa ia tidak sudi menikah dengan Joko Kendil karena bentuk tubuhnya dan hanya seorang anak desa. Putri kedua, Dewi Mawar, menjawab pinangan Joko Kendil dengan nada angkuh bahwa ia ingin menikah dengan seorang putra mahkota yang tampan. Lalu ketika pandangan raja berpaling pada Dewi Melati, putri raja yang bungsu ini mengatakan bahwa ia bersedia menerima pinangan dari Joko Kendil dengan sepenuh hati. Mendengar jawaban Dewi Melati yang cukup mengagetkan, raja pun terdiam sejenak. Raja yang bijaksana kemudian memenuhi janjinya, dan ia memberikan restu pada permintaan Dewi Melati. Akhirnya Dewi Melati dan Joko Kendil melangsungkan pernikahan yang meriah dan mewah, dan mereka dapat hidup dengan bahagia. Joko Kendil dan putri bungsu hidup bahagia berjalan-jalan di taman. Istriku,
tolonglah jujur padaku. Katakan, kenapa kamu mau menerima pinanganku saat itu? Aku sering diam-diam keluar melihat suasana kerajaan, dan aku sering melihatmu membantu ibumu di ladang. Dari situ aku tahu kalau kamu adalah pria yang baik dan pekerja keras. Namun sayangnya, kebahagiaan tersebut terganggu oleh ejekan dan hinaan yang dilontarkan oleh kedua kakak Dewi Melati pada suaminya. Seluruh ejekan dan hinaan tersebut pun diterima oleh Dewi Melati dengan segala sikap sabarnya. Pada suatu hari, sang raja yang bijaksana mengadakan lomba ketangkasan yang diikuti oleh banyak pemuda dan pangeran-pangeran dari kerajaan tetangga. Akan tetapi, Joko Kandil tidak mengikuti perlombaan tersebut dikarenakan ia jatuh sakit. Dewi Kantil dan Dewi Mawar hadir untuk melihat pertandingan dengan berharap mendapatkan pangeran tampan. Dewi Melati pun harus duduk sendirian tanpa ditemani Joko Kendil yang sedang sakit. Lalu tiba-tiba datanglah seorang pangeran dengan wajah tampan memasuki arena. Tampak Dewi Kantil dan Dewi Mawar sangat terpesona dengan ketampanan pangeran tersebut. Dengan lirikan matanya ke arah Dewi Melati, Dewi Kantil dan Dewi Mawar pun langsung mengejek sang adik yang terlihat duduk sendiri tanpa didampingi sang suami, Joko Kendil. Dewi Melati tidak tahan dengan perkataan jahat dan ejekan dari kedua kakaknya. Dewi Melati kemudian memutuskan untuk meninggalkan arena perlombaan. Dengan perasaan sedih, Dewi Melati berlari ke kamarnya. Sesampai di kamar, Dewi Melati mencari suaminya, tetapi Joko Kendil tidak terlihat di dalam kamar itu. Dia melihat kendil yang dulu pernah dibawa Joko Kendil dari rumahnya tampak pecah berantakan. Hatinya bertambah sedih. Tiba-tiba masuklah seorang pangeran tampan yang memiliki paras dan tubuh persis seperti kesatria yang ada di arena perlombaan. Dengan terkejut dan takut, Dewi Melati menanyakan siapa dan mau apa kepada pangeran tersebut. Jangan takut, aku adalah Joko Kendil suamimu. Aku dikutuk menjadi kendil dan berkat cinta tulusmu kutukan ini telah punah. Kau? Joko Kendil? Oh, aku tidak pernah melihat rupa seseorang. Yang kurasakan adalah kau membuatku merasa bahagia, merasa didengar, dan dihargai. Aku tak menyesal memilihmu. Bahkan bila harus kulalui semuanya dari awal, aku tetap akan memilih kendil yang penuh kasih itu. Di bawah sinar bulan di taman yang bercahaya, Dewi Melati tampak bahagia bersama suaminya. Sementara itu, dari kejauhan tampak Dewi Kantil dan Dewi Mawar memperhatikan mereka. Akhirnya mereka merasa malu dan iri atas keberuntungan yang didapatkan oleh sang adik. Joko Kendil kembali ke desanya ditemani oleh istrinya Dewi Melati. Mereka hidup tenang di desa, membantu penduduk desa, membangun desa tersebut menjadi desa yang makmur. Joko bukan satria karena rupa, tapi karena hatinya, dan desa pun tumbuh karena cinta dan kebaikan yang dibagikan. Seseorang yang memiliki rupa buruk belum tentu memiliki sifat buruk juga. Begitu pula sebaliknya, orang yang memiliki rupa baik belum tentu memiliki perilaku dan hati yang baik pula. Nah, seru kan? Semoga kamu bisa mendapat pelajaran dari kisah tersebut. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan jika ada kisah menarik lainnya. Sampai jumpa.